Terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Dan sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Anda bertanya. Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, bagaimanakah rasa takabur itu masuk ke dalam jiwa manusia dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana rasa takabur merasuk? Itu awalnya karena merasa melebihi kelebihan di atas orang lain. Kalau rasa lebih itu takabur, iblis kan. Yang pertama takabur kan itu iblis. Saya lebih baik dari dia. Dia merasa memiliki takabur. Dia tidak sadar, orang ini tidak sadar bahwa kelebihan dia pada satu sisi, dia juga punya kelemahan. Kelemahan orang pada sisi lain ada juga kelebihan. Tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan. Ya kan? Jangan duga seorang guru besar, kita ambil contoh nih, seorang guru besar itu tahu semuanya. Bisa jadi, maaf, sopirnya yang hanya tamat SD lebih pintar dari dia dalam soal mobil. Jadi itu harus ada kesadaran itu, bahwa saya memiliki kelebihan, oke, tapi saya tidak bisa sombong karena sewaktu-waktu saya butuh dia. Itu guru besar atau jenderal yang ini, ya kan? Mana sopir nih? Tidak ada, rusak ini, tolong perbaiki. Semua. Nah, kesadaran itu bisa juga ditumbuhkan dengan memperhatikan Anda asalnya siapa tuh? Apa tuh asal Anda itu? Kata Sayyidina Ali, kamu itu berasal dari setetes yang begitu sedikit dan menjijikkan kalau dilihat. Kamu itu berjalan membawa kotoran. Ya. Kamu itu kalau mati beberapa lama aja orang udah, kamu sudah jadi bangkai. Al-Quran mengatakan, jangan angkuh. Kau punya kaki tidak bisa menembus tanah. Kau punya kepala tidak bisa mencapai puncak gunung. Kenapa mau angkuh? Lebih baik menghormati orang masing-masing dengan kedudukannya dan bekerja sama. Saya kira itu salah satu. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Quraisy, adakah hubungan antara Bani Israel dengan bangsa Israel? Mohon penjelasannya. Ada. Israel itu adalah putra dari Ishak. Putranya itu bernama Yakub. Yakub itu bernama Israel juga. Anak keturunan Israel itulah yang berlanjut sampai berpencar kemana-mana. Kemudian pada tahun 48 oleh Inggris dijanjikan diberikan kepada mereka suatu wilayah negara mereka. Yang dijanjikan itu adalah yang di Palestina. Maka lahirlah negara Israel di sana dengan mengusir orang-orang Palestina. Itu sampai sekarang itu. Yang hidup di tenda-tenda di Palestina. Orang-orang Israel yang ada di negara-negara lain, ada yang di Rusia, ada yang di Ethiopia, ada di Yaman, ada ini, kemudian berduyun-duyun ke Palestina. Palestina daerahnya kecil, orang makin banyak, makin diusir, ya, terjadi perang 67, perang 74, sampai sekarang. Jadi ada hubungannya dengan Bani Israel dulu. Mereka dulu tidak punya tempat, tidak punya negara. Ada di Mesir, ada di mana-mana. Nah, terus Balfour itu Perdana Menteri Inggris janjikan, karena dia membantu Inggris waktu Perang Dunia. Oke deh, kalau begitu kami berikan kamu negara. Tadinya mau diberikan di Afrika Selatan. Orang Israel tidak maunya di Palestina. Dia katakan tanah leluhur. Jadi punya kaitan yang erat dengan itu. Leluhurnya itu ke sana. Ya, baik kalau begitu. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita di Tafsir Al-Misbah.
Menarik sekali pembahasan kita di kesempatan kali ini di Tafsir Al-Misbah Al-A'raf ayat 100 dan selanjutnya. Tapi kita sampai pada kesimpulannya, Pak Quraish, silahkan. Baik, mari kita mengambil beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca. Yang pertama saya kira, apapun hal yang tidak menyenangkan Anda, introspeksilah dan jadikan itu pelajaran. Tidak harus hal yang luar biasa. Ambil lilin, terjadi kebakaran, jadikan pelajaran. Jangan lagi letakkan lilin dekat kasur, misalnya begitu kan. Semuanya harus mengambil pelajaran dari hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, jangan pernah bersikap pesimistis. Jangan berkata ada kesialan. Tidak ada tuh yang dinamai sial. Sial itu boleh jadi pada mulanya ada terjadi sesuatu kebetulan pada satu orang, yang lain bilang oh karena begini, dipercaya oleh yang lihat itu. Keturunan percaya lagi, akhirnya orang saya tadi katakan burung gagak. Mestinya kita tuh senang dengan burung gagak. Kenapa tahu? Kenapa? Dia yang ajar orang tua kita Kabil kubur manusia. Ini kan baik nih. Kan kita baca itu di Quran. Kenapa dia jadi kalau mau mengambil sesuatu dari suatu peristiwa atau dari sesuatu yang terjadi atau dari seseorang, ambil positifnya. Misalnya, saya ketemu satu orang namanya, kita ambil contoh dari Nabi. Nabi pernah melakukan perundingan yang alot dengan kaum musyrik. Tidak pernah bisa ketemu. Tiba-tiba kaum musyrik mengutus utusannya bernama Suhail. Suhail itu terambil dari kata sahal, mudah. Nabi lihat dia, oh kita punya urusan jadi mudah nih. Dia datang. Itu sebabnya Nabi berkata, tidak ada tayarah. Tidak ada mengambil, menarik sesuatu dengan menimbulkan pesimisme, menganggap sial. Tapi ambil dari sesuatu yang menimbulkan optimisme. Nah, karena itu Nabi ada bersabda, kalau kita baca ini bahwa manusia itu tidak bisa luput dari 3 hal. Tidak bisa luput. Yang pertama dari iri hati, ya kan? Tapi Nabi berkata, kalau kamu iri hati simpan aja di dalam hati. Jangan melakukan tindakan mengikuti iri hati kamu itu. Yang kedua, kalau kamu bersangka buruk, jangan cari-cari. Itu si dia itu begini ya. Udah enggak usah cari-cari kesalahan orang. Nah, yang ketiga, kamu manusia itu seringkali mengait-ngaitkan sesuatu dengan yang buruk. Oh, karena begini jadi begini. Kata Nabi, kalau itu terjadi, abaikan dia. Nah, bagaimana cara mengabaikannya? Itu salah satu yang diajarkan Nabi, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca doa-doa. Bahkan Nabi mengajarkan meludahlah tanpa mengeluarkan air ludah ke kiri dan ke kanan. Sebenarnya itu bukan apa-apa, sekedar untuk menghilangkan itu secara psikologis, menghilangkan ini. Secara apa ya? Jadi bukan meludah, Bu ya. Kan air liurnya tidak keluar tuh. Sekedar untuk menanamkan di dalam hati bahwa tidak ada hal seperti itu. Baik, yang ketiga barangkali yang kita ingin ambil kesimpulannya bahwa Tuhan silih berganti memberi peringatan, tapi kalau sudah berlanjut terus dia akan menjatuhkan sanksi yang bisa jadi bukan dengan cara-cara yang orang tahu.
Saya kira begitu. Ya, baik. Saya pertanyaan Pak sebelum kita tutup acara ini mengenai kesialan tadi. Ada beberapa orang yang merasa sudah berusaha, sudah berdoa, tapi entah kenapa belum berhasil karena dia merasa sepertinya dia nih sial terus gitu ya. Ada yang harus melakukan inilah untuk menghapus sial, istilahnya begitu. Pak Quraish, ini Bapak melihatnya bagaimana? Saya prinsipnya tidak ada yang dinamai sial. Yang ada adalah usaha Anda. Anda belum maksimal. Atau memang bukan bukan hak Anda untuk memperoleh itu. Oh, Hak Anda untuk memperoleh. Atau memang ketetapan Allah bahwa Anda harus berada di sana. ya. Ada satu orang sudah Allah tetapkan, saya ambil contoh ekstrim. Allah tetapkan ini meninggal hari ini jam sekian. Dia dari rumah mau ke dokter, macet jalan. Tidak sampai ke dokter dia mati. Apa itu dia sial? Gitu seterusnya. Jadi jangan percaya ada sial. Nasib Anda berdasar sistem yang ditetapkan. Ikuti sistem itu. Baik, terima kasih Pak Quraish, indah sekali kalimat itu. Jangan percaya ada sial karena nasib kita sudah ditentukan oleh sistem, dan sistem itu kita sudah sama-sama tahu sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Quraish Shihab, saya Hilbram Dunar. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.